Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati Khadijah Kalimantari Karnain dengan NIM 2022 103 703 114110 dari program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan course saya untuk mata kuliah pemrosesan bahasa alami, yaitu yang diambil dari Master Natural Language Processing with Transformer. Yang pertama ada definisi project. Pada tugas course kali ini untuk mata kuliah pemrosesan bahasa alami, saya menggunakan course dari udemy.com dengan tema Master Natural Language Processing with Transformer. Dalam course ini terdapat dua project, yaitu pada section 5 Birth Model dan pada section 6 Text Translation. Yang pertama yaitu pada section 5 ada Birth Model. Pada project 1 ini merupakan implementasi dari Natural Language Processing atau NLP yang memanfaatkan model transformer bernama Distilbert untuk melakukan klasifikasi sentimen pada ulasan film dari dataset IMDb yang datanya diambil dari dataset sebagai berikut. Project ini untuk menunjukkan bagaimana teknologi NLP modern dapat digunakan dalam memahami dan mengklasifikasikan opini manusia secara otomatis dari teks dengan memanfaatkan pustaka transformer dan dataset dari Hugging Face. Proyek ini mencakup seluruh alur kerja NLP modern, mulai dari pemuatan dan eksplorasi data, tokenisasi, pelatihan model berbasis BERT, hingga evaluasi performa. Pada section 6 yaitu ada T5 Text Translation. Pada project kedua ini dilakukan fine tuning pada model T5 yaitu Text to Text Transfer Transformer. Dalam tugas penerjemah bahasa dari Inggris ke Jerman menggunakan dataset yang diambil dari sebagai berikut Hugging Face dataset WMT 14 dengan menggunakan pendekatan transfer learning. Proyek ini menyesuaikan model T5 agar dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan relevan terhadap data yang digunakan. Proses ini melibatkan pemuatan dataset paralel, processing data ke dalam format yang dapat diterima oleh model, dan pelatihan ulang model dengan parameter tertentu menggunakan framework seperti Hugging Face Transformer. Yang ke poin B ada tujuan. Tujuan dari proyek 1 yaitu membangun model yang mampu mengidentifikasikan apakah suatu ulasan bersentimen positif atau negatif secara otomatis dengan menggunakan NLP modern. Prosesnya mencakup pemuatan data, tokenisasi teks, pelatihan model, dan evaluasi akurasi dengan bantuan pustaka transformer dan dataset dari Hugging Face. Itu untuk tujuan yang kedua, text translation, tujuannya untuk meningkatkan performa model T5 dalam menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain melalui proses fine tuning. Dengan menyesuaikan model pada dataset spesifik, hasil terjemah diharapkan menjadi lebih baik dalam konteks dan akurasi. Proyek ini juga memberikan contoh implementasi model bahasa besar untuk tugas NLP yang spesifik. Masuk ke poin C, yaitu ada langkah-langkah pekerjaan. Yang pertama untuk project 1, untuk section 5 pada birth model. Langkah pertamanya yaitu melakukan instalasi untuk transformer dataset yang akan memungkinkan dipakai pada proses pemrosesan data dengan menggunakan NLP seperti BERT dan Hugging Face. Selanjutnya itu langkah kedua, memuat dataset ulasan film IMDb dari Hugging Face menggunakan fungsi load dataset. Langkah ketiga yaitu menampilkan dataset IMDb yang diambil dari Hugging Face yang akan menunjukkan ringkasan dari split data, yaitu ada train, test, dan unsupervised, serta jumlah dan jenis datanya. Langkah keempat yaitu melihat struktur kolom pada data training, yaitu teks atau ulasan, dan label atau kelas sentimen, serta menampilkan satu sampel pertama dari data training yang berisi teks ulasan dan label sentimennya. Langkah kelima yaitu melihat satu data dari bagian unsupervised yang tidak memiliki label sentimen dan menghapus split dari dataset karena tidak dipakai dalam proses pelatihan model. Langkah keenam yaitu menghitung frekuensi yang muncul setiap label dalam data pelatihan dengan menggunakan counter. Langkah ketujuh yaitu melakukan tokenizer Distilbert dari model Distilbert based uncast yang digunakan untuk mengubah teks menjadi token. Tokenizer ini siap digunakan untuk memproses teks sebelum proses dilanjut oleh model Distilbert. Langkah ke-8 yaitu mengambil dan mencetak jumlah kata yang ada dalam kosakata tokenizer dan panjang konteks maksimumnya.
Langkah ke-9 yaitu menerapkan dalam dataset menggunakan tokenizer Distilbert, yaitu langkah ke-10 mengubah format dataset yang telah ditokenisasi menjadi format sensor dengan menggunakan PyTorch dengan set format. Langkah ke-11 yaitu membuat data loader untuk data dan pelatihan pengujian agar bisa diproses oleh batch model. Langkah ke-12 yaitu melatih model secara bertahap dalam beberapa epoch, di mana setiap batch dilakukan perhitungan loss, backward, dan update parameter model menggunakan optimizer. Langkah ke-13 yaitu mengukur akurasi model terhadap uji atau data test dengan output berupa presentasi akurasi. Misal di sini akurasinya 87,5% yang berarti menunjukkan berapa persen prediksi model yang benar dibandingkan total data uji. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin baik performa modelnya. Dan langkah yang terakhir yaitu memprediksi sentimen dari sebuah review teks baru yang menggunakan model yang telah dilatih. Model mengklasifikasikan review I Absolute Love This Movie sebagai sentimen positif karena prediksinya adalah hasil dari output logit Armax bernilai 1 yang jika hasilnya 0 maka sentimen tersebut dianggap negatif. Project kedua yaitu di section 6 text translation, yaitu langkah pertama melakukan instalasi untuk transformer dataset yang memungkinkan akan digunakan, yaitu langkah kedua mengimport modul dari Hugging Face dan PyTorch untuk memuat datasetnya. Langkah ketiga yaitu memuat 1% data pelatihan dari dataset terjemahan bahasa Inggris Jerman menggunakan WMT14 dari Hugging Face. Langkah keempat yaitu menyimpan seluruh subset data terjemahan WMT14 dan mengambil pasangan terjemahan Jerman-Inggris ke dalam dataset tersebut. Langkah kelima yaitu mempersiapkan input dan target dari pasangan kalimat Inggris-Jerman dengan menambahkan perintah instruksi lalu mengubah token terformat yang siap digunakan untuk melatih model T5. Langkah keenam menerapkan fungsi preprocessing function ke seluruh dataset untuk mengubah teks mentah menjadi token-token input dan label. Langkah ketujuh yaitu menerapkan fungsi preprocessing function ke seluruh dataset untuk mengubah teks mentah menjadi. Langkah ke-8 yaitu mengatur parameter pelatihan dan melatih model menggunakan training dari Hugging Face. Berikut adalah hasil outputnya. Saat train dijalankan, output yang muncul akan berupa log training setiap 10 langkah. Seperti berikut. Ini menunjukkan jika loss selama proses training semakin kecil, maka semakin baik model belajar dari data. Langkah terakhir yaitu menerjemahkan kalimat Inggris ke Jerman menggunakan model berbasis transformer seperti T5 atau Marian MT. Poin selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu Project 1 dari Section 5. Setelah model Distilbert dilatih dengan ulasan film dari IMDb, model ini bisa menebak apakah sebuah ulasan itu bernilai positif atau negatif dengan tinggi akurasi sekitar 87,5%. Ini artinya dari 100 ulasan, sekitar 87 bisa ditebak dengan benar oleh model. Jika loss atau tingkat kesalahan model selama pelatihan juga terus menurun, yang menunjukkan bahwa model semakin pintar dalam memahami data. Jika diuji dengan kalimat baru seperti I absolutely love this movie, model ini bisa mengenali bahwa kalimat itu memiliki sentimen positif. Jadi hasil prediksinya adalah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada proyek kedua dari section 6. Pada proyek ini model T5 dilatih ulang untuk menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman menggunakan data dari WMT14. Selama pelatihan, nilai loss juga menurun, yang berarti model semakin paham cara menerjemahkan dengan baik. Setelah dilatih, model mampu menghasilkan terjemahan yang cukup akurat dan sesuai dengan arti aslinya. Dengan bantuan instruksi seperti Translate English to German, model bisa tahu arah tugasnya dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Kesimpulannya, yaitu dari Project 1 kita berhasil menunjukkan bahwa model Distilbert sangat efektif dan dalam menghasilkan sentimen teks, khususnya ulasan film dari dataset IMDb. Dengan akurasi mencapai 87,5%, model mampu mengenali emosi positif dan negatif dalam teks secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan model transformer seperti Distilbert sangat berguna
untuk aplikasi pemrosesan bahasa alami, terutama dalam analisis opini yang feedback penggunaan secara real time. Selanjutnya yaitu untuk proyek kedua, kesimpulannya, proses fine tuning pada model T5 dengan dataset 2MT14 berhasil meningkatkan kemampuan model dalam menerjemahkan kalimat yang dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Model yang telah dilatih ulang mampu menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan sesuai konteks dibanding dengan model dasar. Ini membuktikan bahwa metode transfer learning sangat efektif untuk penyesuaian model NLP terhadap tugas dan dominan bahasa tertentu. Jadi dari kedua proyek ini secara keseluruhan memperlihatkan fleksibilitas dan kekuatan arsitektur transformer dalam menangani berbagai tugas NLP, mulai dari klasifikasi sentimen hingga penerjemah teks. Baik di STIL maupun T5, keduanya mampu memberikan hasil yang memuaskan setelah melalui proses pelatihan yang terarah. Dengan memanfaatkan model pre-trained dan pendekatan fine tuning, model NLP dapat diaplikasikan secara luas untuk penyelesaian berbagai masalah bahasa secara efisiensi dan presisi. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.